Sobat Sehat, selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Paku Haji. Dalam video ini, kami akan menyampaikan mengenai orientasi pasien baru, khususnya di ruang ICU. Adapun hal yang akan disampaikan yaitu fasilitas yang ada di ruang ICU, hak dan kewajiban pasien, tata tertib, kegiatan rutin keperawatan, cuci tangan dan etika batuk, jalur evakuasi pasien, kegiatan medis, dan perlengkapan pasien. Pasien yang datang ke ruang ICU akan diterima oleh perawat ICU. Ruangan ICU saat ini berada di lantai 3 Gedung Nyimas. Bed pasien dilengkapi dengan remote untuk mengatur posisi pasien. Saat ini tidak ada fasilitas kamar mandi atau WC untuk pasien. Kebutuhan BAB, BAK, dan mandi pasien dibantu di atas bed oleh perawat. Selama perawatan di ruang ICU, pasien-pasien di ICU dilarang menggunakan telepon atau handphone. Terdapat petunjuk arah kiblat untuk sholat. Gelang identitas dipasang di tangan pasien disesuaikan dengan kondisi pasien termasuk jenis kelamin pasien, dan ada beberapa kondisi seperti alergi, resiko jatuh, dan DNR. Fungsi dari pemasangan gelang sebagai identifikasi pasien, keamanan pasien, dan manajemen rekam medis. Nurse station berada di tengah ruangan untuk memudahkan pemantauan pasien. Hak dan kewajiban pasien. Hak pasien yang pertama, hak mendapatkan informasi. Yang kedua, hak atas pelayanan. Ketiga, hak atas privasi dan kerahasiaan. Yang keempat, hak memberikan persetujuan atau menolak. Kelima, hak keselamatan dan keamanan. Keenam, hak untuk mengajukan pengaduan dan penggugatan. Ketujuh, hak untuk didampingi. Kewajiban pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua, mematuhi peraturan rumah sakit. Ketiga, mematuhi rencana terapi. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab. Keenam, memberikan imbalan jasa. Ketujuh, menjaga keamanan dan ketenangan. Jam berkunjung. Saat ini belum ada jam besuk untuk pasien di ruang ICU.
Keluarga yang menunggu pasien wajib memiliki kartu tunggu dan diurus ke pihak security rumah sakit. Untuk barang berharga milik pasien dan keluarga seperti perhiasan, tas, HP, dan lain-lain, bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab bila ada kehilangan. Beritahukan ke perawat bila ada pergantian penunggu pasien. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu merokok di area rumah sakit, termasuk taman dan area parkir. Berbicara atau tertawa dengan keras yang dapat mengganggu pasien lain. Memasang pengeras suara atau alat musik lain yang dapat menimbulkan kebisingan. Membawa senjata tajam atau alat yang dapat dijadikan senjata. Mencuci pakaian sendiri atau menjemur pakaian pasien di area rumah sakit dan mencuci alat makan di wastafel rumah sakit. Membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah ke dalam kloset. Membawa makanan atau minuman dari luar rumah sakit untuk pasien tanpa izin dokter atau perawat. Mengambil foto, video, atau rekaman suara di lingkungan rumah sakit tanpa izin tertulis. Duduk atau tidur di tempat tidur pasien. Mengambil atau memindahkan fasilitas rumah sakit tanpa izin petugas. Menggunakan alat kesehatan pribadi yang dibawa dari luar rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit karena beresiko infeksi atau tidak ditanggung oleh rumah sakit. Pasien meninggalkan ruang ICU tanpa izin. Kegiatan rutin keperawatan, jam shift perawat, shift pagi dari jam 7 sampai jam 14, shift sore dari jam 14 sampai jam 21, dan shift malam jam 21 sampai jam 7 pagi. Waktu mandi atau seka pasien dilakukan sekali di pagi hari. Untuk pergantian pampers disesuaikan dengan kondisi pasien, seperti jika pampers basah atau pasien BAB akan segera diganti. Waktu makan pasien untuk pasien makan biasa, pagi jam 7, siang jam 12, dan malam jam 17. Untuk pasien dengan NGT atau selang makan, disesuaikan dengan resep dokter, dengan jadwal pemberian jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 14, jam 17, jam 20, dan jam 23, atau jika ada resep khusus dari dokter. Waktu observasi tanda-tanda vital. Untuk pasien di ICU, observasi tanda-tanda vital dilakukan secara terus-menerus selama pasien dirawat. Waktu penggantian linen dilakukan 1 kali 24 jam atau disesuaikan dengan kondisi. Jika linen pasien kotor atau basah, segera digantikan. Waktu pemberian obat. Obat pasien memiliki jadwal pemberian, yaitu pagi dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, siang dari jam 10 sampai jam 15, sore dari jam 15 sampai jam 19, dan obat malam jam 19 sampai jam 4 pagi. Pasien di ICU juga mendapat terapi rutin melalui infus, yaitu infus pump, dan obat drip dengan siring pump. Pelayanan kerohanian. Jika ada pasien atau keluarga yang ingin mengundang pendoa sesuai kepercayaan masing-masing, dapat dikomunikasikan dengan perawat untuk waktu doa. Kegiatan lainnya, pasien akan mendapat tindakan lain sesuai terapi dokter seperti fisioterapi, pemeriksaan radiologi, atau pemeriksaan penunjang lainnya. Kegiatan rutin medis. DPJP, dokter penanggung jawab pasien,
Setiap pasien yang dirawat di ICU memiliki DPJP yang merupakan dokter spesialis, baik DPJP utama maupun DPJP konsultan. Kunjungan DPJP minimal 1 kali per hari dan atau sesuai kondisi pasien. Kunjungan dokter jaga. Dokter jaga merupakan dokter umum yang standby di beberapa ruang rawat inap, termasuk di ruang ICU. Perlengkapan pasien yang dimaksud adalah perlengkapan untuk kebutuhan harian selama pasien dirawat di ruang ICU. Apabila terjadi bencana, pasien dan keluarga wajib mengikuti arahan perawat atau petugas evakuasi sesuai jalur evakuasi yang ditandai dengan grafis safety sign yang telah terpasang di arah jalan keluar menuju titik kumpul yang berada di depan rumah sakit. Pasien, terutama keluarga pasien, diharapkan rutin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan etika batuk. Cara mencuci tangan dengan hand wash. Basahi kedua tangan dengan air yang mengalir. Gunakan sabun cair secukupnya sampai ke seluruh permukaan tangan. Gosokkan kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari bagian luar dengan berlawanan arah secara bergantian. Gosokkan sela-sela jari bagian dalam secara bergantian. Gosokkan punggung jari dengan gerakan setengah memutar bolak-balik. Gosok ibu jari dan sela jari telunjuk dengan gerakan melingkar secara bergantian. Bersihkan ujung jari dengan menggosokkan ke telapak tangan secara melingkar. Bilas tangan dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu. Menutupi keran dengan menggunakan handuk atau tisu. Cara mencuci tangan dengan hand rub dengan menggunakan alkohol atau formulasi berbasis alkohol. Ambil alkohol atau formulasi berbasis alkohol secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari bagian luar dengan berlawanan arah secara bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam secara bergantian. Gosok punggung jari dengan gerakan setengah memutar bolak-balik. Gosok ibu jari dan sela jari telunjuk dengan gerakan melingkar secara bergantian. Bersihkan ujung jari dengan menggosokkan ke telapak tangan secara melingkar. Lima etika batuk. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan formulasi berbasis alkohol. Sobat sehat, demikian video orientasi pasien baru di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Paku Haji. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.